Ya, baik teman-teman, saya akan tampilkan di layar untuk materinya. Apa bisa terlihat? Untuk materinya bisa terlihat ya. Perbedaannya bisa dilihat. Baik, bisa terlihat. Bisa, Ustaz. Bisa ya. Saya minta mungkin salah satu peserta untuk membacakan takrif dari i'rab atau pengertiannya. Eh, Ya, silahkan Mas. Ana Ustaz. Siapa tadi? Fadli ya, Mas Fadli Albari. Ya, Dibaca silahkan. Ustaz. Ya, dibaca saja, silahkan. I'rab dan bina. A. I'rab. Satu. Pengertian. I'rab yaitu perubahan yang terjadi pada akhir suatu kalimat karena perbedaan amil dan kedudukan atau tarkib pada kalimat tersebut. Baik perubahan harokat, huruf maupun pembuangan huruf atau halfu. Kalimat yang menerima i'rab disebut mu'rab. Oke, sudah cukup. Nah, di sini apa yang bisa kita pahami ya? Mungkin ada yang mau mencoba memberikan pandangan ya dari pengertian kira-kira kita bisa mengambil kesimpulan apa? Mungkin dari Mas Fadli Albari sendiri punya pandangan setelah membaca i'rab, pengertian i'rab ini sendiri. Hmm, i'rab yaitu kalimat yang berubah pada huruf akhirnya. Ya, terus ada lagi? Sudah, itu saja gambarannya. Ya, Ya. ya Ustaz. Ya, tadi apa yang dikatakan Mas Fadli secara umum sudah betul ya. Kalau i'rab itu simpelnya kalimat yang ujungnya bisa berubah. Kalau dari takrif lengkapnya ini tadi perubahan yang terjadi pada akhir suatu kalimat. Nah, kemudian untuk kalimat itu sendiri ya kita kan sudah tahu ya seluruh kalimat di bahasa Arab itu ada dua jenis ya kalau dilihat dari yang bisa berubah ujungnya sama yang tidak bisa berubah ujungnya. Itu ada dua jenis. Kalau yang ujungnya bisa berubah-ubah ya dari segi harokat atau dari segi hurufnya itu disebut kalimat mu'rab. Tapi untuk kalimat yang tidak dapat berubah, tidak menerima perubahan pada akhir, itu namanya mabni. Nah, di sini kita membahas mengenai kalimat yang dapat menerima perubahan alias mu'rab. Untuk contohnya, nah di sini bisa dilihat ya, jaa solihun. Ini yang kita fokusnya di lafad ini ya, solihunnya itu. Solihun itu mu'rab ya, karena si akhirnya ya, haknya itu atau harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah. Mungkin dalam suatu kalimat kita bisa mengatakan jaa solihun. Tapi kalau misalkan
lafadz solihun ini berada pada posisi yang lain ya, tidak setelah ja'a, itu bisa saja dia dibaca dengan harokat lain. Misalkan kita taruh solihun ini setelah huruf jar, berarti marortu bi solihin. Jadi tidak tetap marortu bi solihun, tapi berubah marortu bi solihin, menyesuaikan tempat kalimatnya ini berada di mana gitu. Kemudian untuk yang fi'il, yaitu kan tadi solihun isim ya, karena ada tanwin. Nah untuk yang fi'il juga ada yang mu'rob sama ada yang mabni juga ya. Misalkan ya'budu. Dalam kalimat lain, ya'budu itu ujungnya bisa berubah menjadi dibaca fathah. Menjadi ayya'buda itu ketika dia kemasukan sebuah huruf yang memang huruf itu berfungsi untuk membuat fi'il tersebut menjadi fathah, atau nanti setelahnya itu disebut amil nawasib. Itu adalah contoh kalimat mu'rob yang mana perubahan akhirnya berupa perubahan harokat ya. Harokat dari domah ke kasroh, solihun, solihin, ya'budu, ayya'buda, dari domah ke fathah. Kemudian untuk contoh perubahan yang berupa huruf, ini ada ja'a al-muslimuna, ro'aitu al-muslimina. Nah ini dilihat dari kalimatnya al-muslimuna isim atau fi'il atau huruf. Ada yang tahu? Isim. Ya, isim karena beralif lam. Nah, al-muslimuna dia isim yang mu'rob karena eh, dia bisa berubah hurufnya ya, huruf akhirnya itu dari al-muslimuna menggunakan waw menjadi ro'aitu al-muslimina. Jadi menggunakan iya. Ya ini terhitungnya perubahan di akhir ya, dan dia masuk ke ranah nahu bukan sorof. Kemudian contoh lain ja'a abuka ro'aitu abaka ya, sama perubahan dari waw kemudian ke alif ya, alif ya, abaka. Kemudian contoh pembuangan huruf. Ingat ya, yang namanya pembuangan huruf itu masuk ranah nahwu. Kalau sorof itu dia penambahan huruf bukan pembuangan huruf. Contohnya yaj'alani menjadi ayyaj'ala. Nah, di sini ada huruf yang dibuang yaitu huruf nun ya. Jadi nanti biasanya kalau ditanya ya, yaj'alani itu kalimatnya apa? Yaj'alani itu kalimat fi'il ya, teman-teman. Yaj'alani kalimatnya fi'il, fi'il mudhari ya. Kenapa aku bisa jawab fi'il mudhari? Karena kalau dilihat dia isim atau huruf, dia tidak memiliki ciri-cirinya, maka dia masuknya fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari. Dan salah satu yang memudahkan kita menentukan dia fi'il mudhari adalah selalu diawali yang namanya huruf mudharaah ya, huruf mudharaah ya. Huruf mudharaah itu diantaranya ada ya, nun, hamzah, dan ta, atau lebih mudahnya hamzah, nun, ya, ta. Anita, ana itu ya, anita atau ana itu, hamzah, nun, ya, sama ta. Kalau suatu kalimat diawali huruf-huruf tersebut, maka kemungkinan besar dia fi'il mudhari kategorinya ya. Nah, ketika dimasuki amil an seperti pada ayat Buddha, nah maka yang sebelumnya yaj'alani ada nunnya itu bisa dibuang, ayyaj'ala. Nah, ini namanya pembuangan huruf ya. Kalimatnya mu'rob, mu'robnya dengan pembuangan huruf atau hazfu nun. Apakah pembuangan huruf itu hanya membuang nun saja? Tidak, ada juga membuang huruf ilat. Ini berlaku untuk kalimat yang memang diakhiri oleh huruf ilat. Ada yang masih ingat ya huruf ilat itu apa aja? Alif, waw, ya Ustaz. Ya, alif, waw, dan ya. Contohnya seperti pada kalimat yarmi. Nah, yarmi ini adalah kalimat fi'il ya. Kayak yang saya tadi sampaikan, diawali oleh huruf mudharaah dan diakhiri oleh huruf
ilat, yaitu ya, yarmi. Nah, maka dia dalam suatu kalimat lain bisa berubahnya itu dengan membuang hurufnya ya, membuang huruf ilatnya ini menjadi lam yarmi. Nah, lam ini dia kalau masuk ke dalam kalimat fi'il itu biasanya menjazmkan ya, menjadikan i'rab fi'il itu menjadi jazm. Ya, jazm itu bisa dengan sukun dan bisa dengan ini membuang huruf ilat ini. Ya, kalau pada kalimat yajlusu berarti lam dalam kalimat yajlisu berarti lam yajlis gitu. Kalau misalkan pada kalimat yaftahu berarti lam yaftah. Tapi kalau untuk kalimat yang diakhiri huruf ilat seperti yarmi, maka dia tidak disukun, tidak lam yarmi, tidak, tapi dibuang huruf ilat ya-nya ini, lam yarmi. Kemudian lam apalagi yagzu gitu yang ujungnya ada wawu dimasuki lam berarti dibaca lam yagzu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, akan saya lanjut. Tidak ada ya, saya lanjut. Nah, perubahan di kalimat mu'rob itu ada dua macam lagi ya. Ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Ini tidak cukup sulit untuk membedakannya ya. Kalau zahirah berarti perubahannya jelas, jelas nampak oleh mata. Ja'a abdun, ra'aitu abdan, marartu bi abdin. Ya, seperti di lafaz alhamdulillah juga, alhamdulillahirabbil alamin. Terus innal hamda yang menjadi fathah. Kemudian bil hamdi menjadi dibaca kasroh. Itu semua zahirah. Jadi jelas bisa kita ketahui hanya dengan melihatnya saja. Nah, kalau muqaddarah ini dia memakai perkiraan ya, perkiraan dengan mengira-ngira. Jadi kalau secara terlihat dia seperti sama saja. Nah, ini terjadi pada kalimat yang biasanya diakhiri oleh huruf apa namanya? Oleh alif maksuroh atau iya ilhaq, atau kita bisa menyebutnya juga iya bengkok ya, alif bengkok, maaf. Ya, itu namanya kalimatnya itu kategori kalimat isim, tapi kategorinya isim maksur ya. Isim maksur seperti lapad al-fata. Nah, al-fata ini dia isim karena ada alif lam, kemudian karena dia diakhiri oleh alif bengkok itu ya tadi yang kata saya. Nah, maka dia apa namanya ketika menerima i'rob, dia menerima i'rob, kalimatnya mu'rob ya, bukan mabni. Tapi memang muqaddaroh dikira-kira. Ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bil fata gitu ya. Ini i'robnya mu'rob tapi muqaddaroh perubahannya diperkirakan. Asalnya ja'a al-fatayu, ra'aitu al-fataya, marartu bil fatayi. Jadi tetap ya mengikuti seperti abdun abdan ke abdin ya, al-fataya al-fatayu al-fatayu al-fataya bil fatayi. Contoh lain misalkan ada kalimat Musa ya, penulisan kalimat Musa itu kan diakhiri oleh alif maksurah juga ya, atau iya bengkok. Ja'a Musa, ro'aitu Musa, marartu bi Musa. Nah, kenapa kok dia tidak dinampakkan saja perubahannya? Karena di kitab ya, di kitab ilmu alat ya, di kitab Al-Kailani di situ disebutkan bahwa eh, menampakkan atau membacakan kalimat al-fataya, al-fatayu, al-fatayi itu bagi orang Arab itu sulit. Sehingga cukup dengan al-fata saja. Ja al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bil fata.
Ja'a Musa, ro'aitu Musa, marartu bi Musa. Ya, tapi secara hukum dia masuknya mu'rob bukan mabni. Ya, ada pertanyaan sampai sini. Oke, kalau tidak ada, ini kita masuk ke bagian inti, bagian yang sangat penting, ya, yang menjadi rohnya nahwu ya, kalau boleh saya katakan. Kenapa rohnya ya? Karena yang namanya nahwu itu kan cara memahami perubahan itu dengan mengetahui i'robnya ya. I'rob itu ada 4 macam. Ya masih ingat ya, ada yang namanya rofa, ada yang namanya doma, ada yang apa? Rofa, nasob, khofad, dan jazm. Itu nama-nama i'rob perlu wajib hukumnya untuk kita ketahui ya ketika kita ingin mendalami ilmu nahwu sorof ya. Ya, jadi misalkan tadi ya, pertama itu kita sudah menemukan ya bahwa ini adalah kalimat yang mu'rob. Nah, ketika kalimatnya sudah kita pastikan dia mu'rob, maka kita tentukan dia mu'robnya apa, i'robnya apa, apakah rofa, apakah nasob, apakah khofad, atau apakah jazm. Nah, kita akan coba pelajari bagaimana cara mengetahui dia masuk i'rob apanya ya. Jadi i'rob sendiri itu ada tanda juga ya. Jadi ketika kita menemukan suatu kalimat, ya, kalimat yang mu'rob, nah ini kita lihat dari tandanya, oh dia ternyata i'robnya rofa misalkan. Nah kita tahu dari tandanya, apa saja yang menjadi tanda i'rob dari rofa, ada 4 macam. Ada domah, ada waw, ada alif, sama sebutun nun. Ketika kita melihat suatu kalimat dengan tanda-tanda ini di akhirnya, maka dia masuk kategori i'rob rofa. Misalkan, koma ar-rajulu. Nah, itu kan diakhiri dengan domah ya. Maka dia masuk ya robnya rofa. Ar-rajulu dia kalimatnya isim karena beralif lam. Kemudian ketika ditanya mu'rob atau mabninya dia mu'rob ya karena dia bisa berubah-ubah. Bisa dibaca ar-rajulu ya suatu saat juga bisa dibaca innar rajula ya bisa dibaca fathah atau birrojuli juga bisa gitu kan. Nah, kalau dia koma ar-rajulu dia posisinya adalah i'robnya rofa. Tandanya apa tadi? Domah. Jamak taksir juga. Koma ar-rijalu. Ini ar-rijalu kategori isimnya isim jamak taksir. Kalau ar-rajulu kategori isimnya tapi isim mufrad. Nah, isim mufrad ini isim yang menunjukkan makna tunggal ya. Tunggal itu satu, ar-rajulu satu laki-laki. Al-kitabu satu satu buku. Jadi yang menunjukkan makna tunggal ya. Bukan tasniah, bukan pula jamak. Kalau ar-rijalu jamak taksir berarti mengandung makna banyak ya. Koma rijalu para laki-laki, telah berdiri para lelaki atau para pemuda. Jama muannas salim maklumatun, al haju ashhurum maklumatun. Nah ini kan berakhiran domah ya, maka i'robnya rofa. Nah jama muannas salim ini sangat mudah ditemukan, maksudnya sangat mudah dilihat karena yang namanya jama muannas salim itu selalu berakhiran alif dan juga ta ya. Intinya isim mufrad yang biasanya diakhiri alif dan ta itu adalah jamak muannas salim. Muslimun, muslimatun, kemudian maklumun, maklumatun, apalagi tolibun, tolibatun, gitu ya. Pokoknya ketika isim eh, apa isim jamak muannas salim itu adalah isim yang biasanya diakhiri dengan alif dan ta ya. Taknya bukan tak marbutah tapi tak yang biasa itu kita sebutnya tak tanis ya. Lalu contoh lain iya karena bodoh iya karena nasta'inu. Nak bodoh dan nasta'inu berakhiran domah maka dia i'rabnya rofa. Kalimatnya kalimat fi'il mudhari yang ujungnya belum bersambung wawu alif dan ya. Kenapa dikatakan belum bersambung wawu alif dan iya? Karena kalau sudah bersambung nanti i'rabnya bukan rofa lagi ya, dia masuknya kategori i'rab yang lain. Nak bodoh
Ya, naftahu, na'lamu, nadrusu itu kan ujungnya belum bersambung waw alif ya gitu. Kalau sudah bersambung berarti ya na'budani, na'buduna, yaftahani, yaftahuna. Itu kan huruf akhirnya sudah bertemu waw, maka dia nanti masuk kategorinya kategori i'rab lain. Nah, rofa juga bisa dilihat tandanya dengan waw ya. Jadi kalau ada kalimat berakhiran ada tanda-tanda waw nih, maka dia i'rabnya rofa. Contohnya al-muflihuna sama ini abuka, akhuka, hamuka, uka, zumalin ya isim 5 namanya itu ya. Kalau isim 5 ini kelompok-kelompok isim ini saja ya. Isim 5 itu sudah ditentukan kelompoknya hanya ini. Tidak ada lagi yang lain. Kemudian jama mudzakkar salim ya al-muflihuna ya ini adalah eh, lawan daripada jama muannas salim ya. Biasanya berakhiran waw nun kalau enggak iya dan nun. Kemudian alif juga menjadi tanda i'rab rofa. Nah, ini pada isim tasniah, isim yang menunjukkan makna dua. At-talaqu marrotani. Asalnya kan marrotun ya, marrotun. Nah, marrotun itu kan satu kali, marrotani dua kali. Ya, ada alif dan nun. Nah, ini alifnya lah yang kita maksud di sini ya sebagai tanda i'rab rofa. Kemudian subutun nun ya. Jadi ada hazfu nun. Kalau hazfu kan berarti membuang. Kalau subutun nun berarti menetapkan nun. Jadi si nunnya tetap ada, enggak dibuang. Ini untuk fi'il 5 ya. Fi'il 5 itu tadi lawan daripada fi'il mudhari yang ujungnya belum bersambung waw alif dan ya. Nah, berarti ini adalah fi'il mudhari yang ujungnya bersambung waw alif dan ya. Maka i'rabnya dia rofa juga akan tetapi dengan tetapnya nun. Jadi pakai nun si tanda rofanya itu. Yaf apa yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna. Ini kan semuanya asalnya dari kata yaf'alu ya. Fa'ala yaf'alu, fa'lan dan seterusnya. Yaf'alu itu ketika dia belum bersambung alif, waw dan ya, maka pakai domah. Rofanya tanda rofanya pakai domah. Tapi karena ini sudah bersambung alif, yaf'ala, ada yang sudah bersambung waw, yaf'alu, ada yang sudah bersambung ya, taf'ali, maka ketika dia beri'rab rofa, tandanya itu tetapnya nun. Jadi ada nunnya, dikasih nun. Yaf'alani, jadi yaf'aluna, jadi taf'alina, gitu. Ini untuk tanda i'rab rofa ya. Selanjutnya ada nasab. Untuk rofa ada pertanyaan. Apa sudah cukup? Gimana untuk rofa? Bisa dipahami? Ya, mungkin bisa saya anggap paham ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Selanjutnya i'rab nasab kurang lebih sama ya cara kita nanti memahami atau mengaplikasikannya dalam suatu kalimat. Hanya saja di sini saya hanya akan membahas apa saja yang menjadi tanda i'rab nasab. Ada 5, lebih banyak satu ya. Ada fathah, alif, kasroh, ya, sama membuang nun. Ya. Eh, Perlu diketahui ya setiap tanda i'rab itu kan yang paling awal itu adalah harokat ya. Kalau tadi rofa harokat domah yang paling atasnya, nasab ini yang paling atas ada fathah. Ini domah, fathah, kemudian khofaz dengan kasroh, jazm dengan sukun itu disebutnya tanda asli ya, tanda asli, tanda asalnya atau tanda pokok lah ya. Ciri-ciri pokok dari suatu i'rab itu ya tadi rofa dengan domah, nasab dengan fathah, khafad dengan kasroh, jazm dengan sukun. Nah, itu tanda aslinya. Tapi eh, ada juga tanda yang lainnya gitu. Itu disebutnya niyabah, pengganti. Kalau rofa tadi kan selain selain doma ada apa aja? Yang rofa tadi selain doma ada wau, kemudian ada alif dan
Apa lagi? Nun ya. Nah, itu tanda niabah namanya. Nah, untuk nasab berarti tanda aslinya fathah, niabahnya ada alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Nah, ini bisa dipahami hanya dengan melihat contoh penjelasannya, pengaplikasiannya sama seperti kita menerapkan pada i'rab rofa tadi ya. Kita cuma melihat dari struktur kalimatnya apakah di akhirnya ada tanda-tanda i'rab ini. Kalau ada berarti dia masuk kategori i'rab nasab. Kalau tidak ada maka cari dia di tanda i'rab apa gitu sehingga dia i'rabnya i'rab apa kita bisa menentukannya. Nah, kira-kira dari tabel i'rab nasab ini ada yang perlu saya jelaskan atau bisa dipahami hanya dengan coba melihatnya? Silakan yang disampaikan kalau misalkan ada bagian yang belum dimengerti nanti akan saya coba jelaskan. Hmm. Ya, gimana Mas Kon- Fadli? Konsep berarti yang seperti rofa, nasab itu yang tanda aslinya itu yang seperti domah, fathah gitu Ustaz. Dan yang kayak alif, kasroh itu niabah ya Ustaz. Ya, jadi tanda asli dari masing-masing i'rab itu ya tadi yang harokat-harokat. Rofa dengan domah tanda Hmm, aslinya, nasab dengan fathah tanda aslinya, khofad dengan kasroh tanda aslinya, kemudian jazm dengan sukun tanda aslinya. iya Ustaz. Oke, ada lagi yang perlu saya jelaskan di bagian tabel nasab? Apa sudah bisa paham? Gimana Mas Fadli secara keseluruhan di tabel i'rab nasab apakah ada yang kurang dipahami mungkin bagian yang mana? Hmm. Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah ya. Penerapannya Ya, kurang lebih tadi tinggal disamakan saja dengan i'rab rofa yang sudah dijelaskan. baik Nah, Ustaz. untuk khafad ada tiga tanda ya. Tentu tanda aslinya adalah kasroh, kemudian niabahnya ada iya dan juga fathah. Nah, jadi fathah juga selain dia sebagai tanda asli dari i'rab nasab, dia juga bisa menjadi tanda niabah dari i'rab khafad. Tapi tenang saja tidak perlu takut tertukar ya karena fathah yang menjadi tanda i'rab khafad itu hanya berlaku untuk kalimat yang disebut isim ghairu munsharif. Apa sih isim ghairu munsharif? Itu isim yang eh, jarang muncul gitu ya. Tapi bisa ada di kitab kuning juga ada. Itu adalah isim yang dia tidak menerima tanwin, ya tidak menerima tanwin meskipun ketika dalam posisi tidak beralif lam. Ya dan dia menunjukkan makna apa bisa menunjukkan makna jamak maupun tidak gitu. Dan ini tidak semua kalimat di bahasa Arab itu seperti itu ya. Hanya beberapa saja seperti kasus di kalimat Ahmad. Ahmad itu dia tidak menerima tanwin kan. Ahmadu, Ahmada ya. Bukan dibaca Ahmadun, Ahmadan ya. Nah, maka dia itu masuknya kategori isim ghairu munsharif dan satu hal yang memang sangat membedakan dia ketika berada pada posisi khofaz dia tidak dibaca oleh kasroh ya tapi dia pakai fathah. Contohnya ini bi Ahmada. Ya, meskipun ada huruf jar nih dia Ahmada dibacanya enggak Ahmadi. Kemudian kata Makkah juga ya, Makkah. Kita tidak mengatakan fi Makkatil mukarromati tapi fi Makkatal mukarromati ya. Fi Makkatal mukarromati di Mekah al Mukarromah ya. Jadi fi Makkata itu meskipun fathah dia bukan i'rab nasab tapi i'rabnya khafad ya. Karena tadi ya yang paling jelas itu ya karena semua kalimat yang diawali huruf jar itu sudah pasti khafad ya sudah pasti jar. Kita samakan persepsi dulu ya. Khafad sama jar itu sama saja, nggak ada bedanya. Mau nyebut i'rab jar, mau nyebut i'rab khafad sama saja.
Nah, ini di kasus ini sama. Kemudian fi mawadi'a, bukan fi mawadi'in. Ya, ada banyak sekali contoh kalimat yang masuk kategori isim ghairu munsharif, ya, yang mana tanda khofadnya itu dia memakai fathah. Ya, mungkin ada pertanyaan untuk tabel i'rab khofad. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Untuk perempuan, yang perempuan apa sudah cukup bisa dipahami ya dari penjelasan tadi? Apa Ustaz? Oke, gimana? Isim tasniyah sama musanna sama ya? Isim tasnya sama musanna sama. Oh, oh uslul jadi. Baik. Tasnya musanna sama. Ya, mungkin nanti apa namanya sering tertukarnya antara istilah mustanna dan mustasna ya. Kalau mustasna itu adalah nama kedudukan nanti ya. Sedangkan mustanna atau tasniyah itu nama kategori isim ya, yang masuk isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak ya, yang bilangan-bilangan itu. Ada lagi? Tidak ada? Oke, lanjut di jazm ya. Jazm ini makin sedikit tandanya ya. Dan eh, perlu teman-teman hafal juga ya, i'rab dan tanda-tandanya. Syukur kalau bisa hafal dengan contoh-contoh pada kalimatnya sekalian, itu lebih bagus. Ya, itu akan sangat membantu sekali ketika teman-teman ingin mencoba menganalisa setiap kalimat yang antum baca di kitab-kitab. Jazm ada 3 tanda ya. Aslinya 2 ya. Sebetulnya ada 2 tanda. Hanya sukun dan membuang. Cuma membuang ini kan juga ada 2 macam ya. Apa tadi itu? Membuang nun atau hazfu nun, ada membuang huruf ilat, hazfu harfi ilatin ya. Jadi membuang itu bahasa Arabnya hazfun ya, hazfu. Membuang nun dan membuang huruf ilat. Nah, sukun tanda asli sudah pasti. Ini terjadi ketika pada kalimat fiil mudhari, ya fiilnya fiil mudhari ya. Yang sahih akhir itu yang bukan berakhiran huruf ilat. Yadribu, yaftahu, yansuru, yajlisu, ya'lamu. Itu semua berakhiran huruf sahih ya, bukan huruf ilat ya. Maka ketika dia dalam posisi jazm, maka ya pakai sukun. Yadrib, yakmal, yaftah, yansur, yajlis. Kapan sih fi'il mudhari itu bisa dalam posisi jazm? Biasanya atau umumnya fi'il mudhari fi'il mudhari berada pada posisi jazm itu ketika dia diawali oleh huruf yang menjazmkan atau disebutnya amil jawazim. Jadi ada amil nawasib, dia kalau amil nawasib berarti menasobkan fi'il mudhari'nya. Kalau amil jawazim berarti menjazmkan fi'il mudhari'. Contoh amil nawasib itu adalah an. Ada banyak sebetulnya ya, amil nawasib itu ada 10, tapi salah satunya an yang sering muncul. Berarti kalau dimasuki an, jadi ayat riba, ayat jelisa, ayat lama, kan? Menjadi nasob pakai fathah. Tapi kalau dia dimasuki amil jawazim, ya salah satunya contohnya adalah lam. Lam itu amil jawazim dan dia masuk kategori huruf ya, masuk kategori kalimat huruf. Maka fiil mudhari'nya dia menjadi dalam posisi jazm, bukan lagi dalam posisi nasab. Lam yadrib, lam yajlis, lam yakmal. Ya. Di sini man, fama yakmal. Nah, man juga dia bisa menjazmkan fiil mudhari'. Nah, ya ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu saya coba jelaskan di materi jazm? Apa bisa dipahami? Gimana dari teman-teman, dari antum, apakah ada pertanyaan
atau sesuatu yang perlu dijelaskan mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan coba masuk ke lawannya mu'rob tadi ya, yang namanya mabni. Lawannya i'rob bina, lawannya mu'rob mabni. Pokoknya mabni atau bina itu sama, mu'rob atau i'rob itu juga sama. Kalau mu'rob mabni itu ya dalam kalimatnya, kalau bina sama bina sama i'rob itu istilahnya ya. Ya mungkin untuk pengertian saya minta ke Mbak Silawatun Aini untuk membaca pengertian daripada bina ini atau mabni ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pengertian dari bina. Bina adalah tetapnya akhir dan bentuk suatu kalimat dalam keadaan apapun serta tidak menerima i'rab dan tandanya. Kalimat yang termasuk bina dinamakan mabni. Pembagiannya juga dibaca ya, coba. Pembagian bina terdiri atas 4 harokat, diantaranya dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Bina dapat diketahui dengan cara melihat huruf terakhir kalimat mabni. Ya mungkin Contohnya, bisa enggak, nah, mungkin bisa dikasih pandangan oleh Mbak Silawatun ini terkait mabni ini, ya pandangan yang bisa dipahami dan dijelaskan coba. kalau dari pengertian saya sendiri, bina itu tetapnya pada tanda akhir kalimat isim, dan ketika dia dimasuki oleh amil-amil, dia tidak akan berubah i'rabnya. Itu sih menurut saya. Oke, ya betul ya tadi. Kalau suatu kalimat itu tetap, dia tidak menerima perubahan, baik posisinya dia di posisi yang harus rofa nih. Untuk kalimat mabni itu tidak berpengaruh gitu. Dia kemasukan amil, huruf jar, amil nawasib, amil jawazim, itu tidak berpengaruh pada mabni ini karena dia bukan kalimat mu'rob ya, kalimat yang bisa menerima perubahan. Jadi mabni ini dia punya pendirian yang kuat gitu ya. Jadi kalau diibaratkan ya, sering ada kata-kata uh, aku ingin seperti mabni yang teguh pendiriannya, ya. Tidak seperti mu'rob yang sering berubah-ubah pandangan, ya. Atau diibaratkan mabni ini setia sedangkan mu'rob itu dia tidak setia gitu ya, sering berubah-ubah gitu. Itu kalau diibaratkan lah ya. Nah, kalau kalimat itu sudah kita pastikan mabni, maka dia tidak perlu dibahas lagi apakah rofa, khofad, nasob, dan jazm ya, karena sudah pasti tidak menerima namanya begituan ya. Dia menerimanya mabni itu, dia mabninya dengan apa? Ya, apakah mabninya mabni doma, apakah dia mabninya mabni fathah, apakah dia mabni kasroh, apakah dia mabni sukun, hanya itu saja. Kita bisa menganalisisnya sampai sejauh itu. Nah, eh, tadi kan ya, cara menentukan kalimat mabni itu mabninya dengan apa, itu kita hanya perlu melihat akhir kalimat tersebut, ya, akhir dari kalimat mabni tersebut. Eh, kita akan masuk dulu ke bagian ini ya, macam-macam kalimat mabni dulu ya. Eh, atau ini juga, tapi ini nanti di akhir ya untuk contohnya. Nah, jadi macam-macam kalimat mabni itu ada beberapa kategori ya. Dari kalimat itu kan ada tiga ya, ada isim, fi'il, sama huruf. Isim itu ada yang mu'rob, ada yang mabni. Fi'il ada yang mu'rob, ada yang mabni juga. Kemudian huruf, nah kalau huruf tidak ada yang mu'rob, semua huruf itu mabni. Entah itu huruf jar, huruf atau huruf amil nawasib, amil jawazim, semua huruf itu mabni.
Al-harfu mabniun kullihi. Untuk isim yang termasuk kategori isim mabni itu ada isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham ya. Isim domir berarti anak apa? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu adalah isim domir dan semuanya mabni. Isim mausul, kalau isim mausul apa berarti? Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allati, ya, allatani dan allati, yaitu isim mausul ya. Kemudian isim isyarah, kalau isim isyarah berarti haza, hazihi, haulai, haza, hazihi, hazani, haulai gitu ya. Kemudian zalika, tilka, ulaika ya, itu juga isim isyarah ya, yang apa, mengisyaratkan gitu. Ini itu ya, itu adalah isim isyarah. Isim istifham, isim istifham itu adalah untuk isim kalimat tanya ya. Eh, Bisa berupa apa? Man, eh, mata ya, kemudian man siapa, mata kapan gitu. Kemudian apa lagi? Kalimat yang menunjukkan pertanyaan pokoknya itu masuknya isim istifham ya. Man, mata, lalu ada apa lagi? Hal, apakah, Aina. aina, di mana, yang 5W1H itu ya. Itu di bahasa Arab juga ada ya. Man siapa, mata, kapan, aina, di mana, kaifa, bagaimana. Itu mabni ya. Artinya kaifa tidak bisa kita ubah jadi kaifu, jadi kaifi. Man apa, atau aina, aina tidak bisa kita ubah jadi ainu atau aini gitu kan. Nanti itu maknanya beda. Aini itu nama orang jadinya. Lanjut untuk fiil ya, yang termasuk mabni itu ada fiil madi ya. Fiil madi itu nasoro, jalasa, eh, apalagi fataha ya. Itu semuanya mabni. Fiil amar, ijlis, iftah, unsur, itu mabni juga. Fiil mudhari, nah kalau fiil mudhari juga itu sebetulnya asalnya fiil mudhari itu mabni, cuma ada beberapa kategori fiil mudhari dengan ketentuan tertentu yang dia menjadikannya mabni. Itu fiil mudhari yang terdapat nun niswah ya. Nun niswah itu pokoknya nun yang menunjukkan jamak muannas ya. Jadi ketika fiil mudhari tapi dia ada nun yang menunjukkan jamak muannas, dia jadinya mabni, tidak lagi apa, tidak lagi mu'rab. Kemudian ketika ada nun taukid sakilah, nun taukid sakilah itu nun yang bertasydid atau nun khafifah, nun yang disukun. Nah, kalau ada kalimat fi'il mudhari tapi kok mengandung nun nun ini gitu ya, nun penyakit ini gitu, maka dia jadinya mabni gitu. Asalnya fi'il mudhari itu dia mu'rab ya. Asalnya dia itu berubah-ubah gitu ya. Cuma mungkin karena dia bertemu dengan nun nun ini gitu, yang mana nun ini mungkin eh, apa, bisa diibaratkan sebagai orang yang membuat fi'il mudhari menjadi sesuatu yang setia maka akhirnya dia menjadi mabni, menjadi tetap tidak lagi berubah-ubah seperti sebelumnya. Jadi fi'il mudhari yang mu'rab itu kalau tidak ada nun nun ini ya, ketika dia dibaca yaf'ulu yaitu mu'rab, ketika dia dibaca yaf'alani dia mu'rab ya, ketika dia dibaca apa lagi taf'alina dia masih mu'rab. Tapi kalau dia sudah bertemu nun yang semacam ini, nun niswah, nun taukid sakilah, nun taukid khafifah, dia menjadi mabni. Contohnya apa? Yaf'ulna. Nah, yaf'ulna ini adalah contoh fi'il mudhari yang bertemu nun niswah. Yaf'ulna. Kemudian yang bertemu nun taukid sakilah, yaf'alunna. Nah, ini ada nun bertasydid ya. Yaf'alun, yaf'ulanna yang dibacanya. Kemudian nun sukun yaf'ulan. Nah, yaf'ulan. Itu adalah nun taukid khafifah namanya. Untuk macam-macam kalimat mabni ada pertanyaan? Nanti kita coba masuk ke contoh ya.
bisa dipahami ini, kita coba belajar contohnya dulu. Ya, sekaligus saya akan kasih pertanyaan juga. Mabni domah ya, mabniun ala domi. Ada contohnya. Nahnu dan fa'alu. Nahnu ini tadi kita bahas dia masuk kategori isim domir ya. Yang mana isim domir itu masuk kategori isim mabni. Nah pertanyaannya mabninya mabni apa? Mabniun ala domi, fathah, kasroh atau sukun? Mabni, mabni apa nahnu ini? Ya, Basila. Nggih, domah kan? Ya, mabni domah. Jadi yang belum tahu caranya tadi ya, tinggal lihat harokat akhirnya saja. Nahnu itu kan akhirnya harokat domah ya, yang nun itu. Maka dia mabniun ala domi. Kemudian yang fa'alu bagaimana? Nah ini kalau fa'alu, dia yang dilihat bukan alifnya ya, tapi lamnya. Kenapa kok lamnya gitu? Karena akhiran dari fiilnya itu ya huruf lam. Kan asalnya fa'ala ya. Fa'ala itu berakhirannya itu huruf lamnya itu. Jadi untuk fiil itu ada perbedaan ya. Ya, untuk fiil itu ada perbedaan. Dilihat lam fiilnya ya, bukan benar-benar huruf akhirnya. Karena huruf akhir itu dia menjadi tambahan atau istilahnya beda lagi kalimat ya. Fa'alu ya, itu waw dan alifnya itu dia menjadi domir ya, bukan bagian dari kalimat fa'ala itu sendiri. Karena yang menjadi bagian fa'ala itu ya cuma fa'il, ain fi'il sama lam fi'ilnya. Maka fa'alu mabninya mabni domah. Kemudian ini inna dia masuk kategori apa? Isim, fi'il atau huruf? Inna. Ada yang mau coba jawab? Isim. Inna isim. Mm-mm. Kenapa dikatakan isim? Kan Kalau ada isim inna dan saudara-saudaranya. uh, menarik ini. Ya, Mbak Sila menjawab inna adalah isim ya karena ada istilah isim inna dan saudaranya. Ya, tapi itu kita membahas tentang kedudukan ya. Jadi yang dimaksud isim inna itu bukan innanya sebetulnya ya, tapi kalimat setelah inna itu sendiri. Itu yang dimaksud isim inna. Kalau innanya dia masuk kategori huruf. Huruf apa? Huruf taukid, ya, huruf penguat. Saya kasih contoh misalkan innallaha alimun khabir. Innallaha sesungguhnya Allah alimun yang maha mengetahui, khabirun yang maha memberi khobar ya, khabir. Nah, maka yang dimaksud isim inna pada ayat tersebut adalah lafaz Allahnya, bukan innanya ya. Jadi inna itu isim inna ya. Kemudian alimun ya menjadi khobar inna gitu. Nah, kalau innanya dia huruf, bukan isim gitu. Contoh lain misalkan inna zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid adalah orang yang berdiri. Maka di sini yang menjadi isim inna adalah zaidannya ya. Inna zaidan. Zaidan isim inna, qaimun khobar inna, kemudian innanya ya dia tetap huruf, huruf taukid. Karena inna sendiri itu tidak ada ciri isim, tidak ada alif lamnya, tidak ada apa? Tidak ada tanwin juga gitu. Tidak ada ciri-ciri isim pada dia. Itu ya, Mbak Sila. Aduh, Jadi inna itu bukan isim ya. Inna itu huruf. Nah, ini pertanyaan saya, inna itu mabni kan ya? Mabninya mabni apa inna ini?
Mabni fathah. Mabni fathah. Saya kira sudah bisa dipahami ya. Kita akan coba masuk ke kitab yang biasa kita pakai. Nah, kita akan coba menganalisis kalimat mana yang apa? Kita menganalisnya berarti bertambah ya, mulai dari dia kalimatnya apa, isim, fi'il atau huruf, kemudian dia mu'rob atau mabni. Kalau misal dia mu'rob, i'robnya apa dan tandanya apa. Kalau misal dia mabni, mabninya mabni apa. Itu yang akan kita analisis di sini ya. Bisa dipahami? Oke, mungkin kita melanjutkan bacaan kemarin ya dari wasyhadu. Coba saya minta satu orang membaca wasyhadu dari Mas, siapa ada yang mau baca nggak? Mau mengajukan diri? Mas Rafli mungkin? Mas Rafli apa ada? Afan Ustaz, Ya. yang lain aja dulu. Oh, belum siap ya. Iya. Monggo, ada yang siap dari wasyhadu. Kemarin sudah dibaca sih ya, alhamdulillah sampai wafatih. Mas ini Ahmad Jalil, Mas Ahmad Jalil. Bismillah. Wa asyhadu alla ilaha illallah syahadatan. Dibaca ya ilaulahu, ilauloha apa ilaulohi gitu. Jadi nggak boleh disukun. Ilallaha syahadatan kata balik bibluhu al-mirobi wa asyhadu Yes, anna. sudah sampai bibulugil maromi ya. Siapa? Wasyhadu alla ilaha illallahu illallahu dibacanya. Kenapa kok illallahu? Karena ya ini berbicara kedudukan nanti ya. Allahu dia kedudukannya sebagai kedudukan yang memang wajib dibaca domah ujungnya. Apa nama kedudukannya? Ya ini di-spill dikit ya. Allah itu berkedudukan sebagai mustasna ya, mustasna. Dan mustasna itu pada dasarnya memang betul dibaca dibaca nasob, dibaca fathah ujungnya pada dasarnya. Cuma karena ini bukan pada dasarnya ya lafadznya itu, maka dia dibaca doma. Kenapa saya katakan bukan pada dasarnya? Jadi mustasna itu kalau misalkan dalam suatu kalimat dia tidak memakai nafi ya, nafi itu kalimat yang mentidakkan ya, yang ada arti tidak ya, maka dia dibaca fathah. Ya, misalkan saya katakan koma al qaumu illa zaidan. Nah, itu baru bisa dibaca fathah karena tidak ada kalimat yang mengandung makna tidak. Koma al qaumu illa zaidan. Kaum itu berdiri kecuali zaid. Ya. Kalau misalkan kalimatnya ada makna tidak, ya maka dia tetap dibaca domah. Ya. Misalkan ma koma al qaumu illa zaidun. Tidaklah berdiri suatu kaum kecuali Zaid gitu. Nah, di asyhadu alla ilaha illallah ini kan ada makna yang mentidakkan itu ya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka illallah dibacanya. Yaitu sepilan dikit ya terkait kedudukan. Lanjut pada kalimat Saya mau bertanya. oh iya silakan Mas Ahmad Jalil. Ya, monggo. Kan Gimana? tulisannya itu wa asyhadu an la, tapi kenapa dibaca asyhadu alla? Tulisannya wasyhadu an la, kenapa dibaca? Gimana tadi pertanyaannya?
Mas Ahmad Jalil, tadi pertanyaannya tulisannya washhadu an la, tapi kenapa dibaca washhadu alla gitu? Apa gimana? Halo? Izin jawab tadi katanya wa asyhadu an la. Tapi kenapa dibaca asyhadu an la gitu? Nunnya jadi tidak dibaca gitu maksudnya. Wawunya nggak dibaca. Wow, wow. Hmm. Wow yang wa asyhadu alla gitu. Tetap dibaca ya, maksudnya gimana? Iya, kata Mas Jalil tadi, itu kan dibacanya wa asyhadu an la, tapi tadi Ya. dibacanya asyhadu an la gitu. Oh, Wa-nya nggak kebaca. iya ya. Tetap Hmm. dibaca ya, wa asyhadu alla ilaha illallah. Kan ini menyesuaikan apa pada jumlah ini ya. Jadi wa ini dia berarti menunjukkan sudah masuk di kalimat yang baru ya, atau di jumlah yang baru. Nah, ini kan kalimat pertama ada alhamdulillahi ala ma fataha min ilhamihi. Nah, itu kalimat pertama. Eh, oh ya, ini masih lanjut ya. Min ilhamihi wa wafaqona li tauhidihi wa taatihi. Nah, ini satu kalimat kan. Nah, ini masuk kalimat baru wa asyhadu alla ilaha illallahu syahadatan ila akhir ya. Tetap dibaca ya, maksudnya uh, wa asyhadu alla ilaha illallahu syahadatan tatakaffalu ila akhir. Mungkin maksudnya gitu ya. Iya, Taz. Oke. Di kalimat kita ada 10 menit dah ya. Di kalimat apa? Bibulugi ya. Bibulugi itu kalimatnya isim, fiil atau huruf. Ya, mungkin Mas Rafli mau menjawab. Bibulugi dia masuk kategori kalimat apa? Kurang tahu, Taz. Oh, ya, belum ini ya belum terlalu memahami mungkin ya. Ya mungkin Iya, Taz. dari teman-teman lain ada yang mau Isim Ustaz ya? isim ya. Kenapa isim? Sebelumnya huruf jar. Ya, kemasukan huruf jar ya. Kemudian mu'rob atau mabni kalimatnya. Itu mu'arab karena bisa berubah-berubah. Ya, mu'rob ya. Bisa berubah-ubah dan juga dia mengikuti kaidah juga ya, mengikuti karena di awali huruf jar bulugi ini dia manut gitu. Dia jadi dibaca jar juga gitu ya. Tidak kemudian bulugi dimasuki huruf jar dia malah dibaca bulugo kan. Dia enggak apa? Dia tidak menolak gitu, tidak menolak untuk disuruh dibaca jar bibulugi. Jadi dia mu'rob. Nah, kemudian kalau dia mu'rob berarti dia menerima i'robnya rofa atau nosob atau khofat atau jazm. Nah, ini i'robnya i'rob apa ini? Bibulugi ini masuknya. I'rob apa? I'rob rofa, nosob, khofat atau jazm. Ya, gimana? I'rob apa? I'rab khafal. Ya, i'rob khofat betul. Tandanya apa? Karena kan menjawab i'rob itu pasti ada tandanya. Apa tandanya sehingga dia dikatakan i'rob khofat? Karena huruf akhirnya kasrah. Nah, karena akhirnya kasrah. Sesimpel itu ya, insya Allah tidak terlalu sulit ya. Semoga tidak terlalu sulit. Kemudian ini yang paling simpel, an ya, an. Mas Faiz, Ahmad Faiz,
Ada? Mas Ahmad Faiz? Sudah ada? Mbak Sila? Ya, Ustaz. An itu dia kategori kalimat apa? Maksudnya kalimat apa an ini? Huruf Huruf. Kalimat huruf ya. Huruf itu dia mu'rob atau mabni? An ini. mabni. Mabni. Semua huruf pasti mabni. Ya, ingat kata kuncinya. Mabninya mabni apa? An ini. Sukun. Mabni sukun. Ya, benar. Akhirannya sukun ya. Selanjutnya masih Mbak Sila ya. Oke. Ilaha. Ilaha itu kalimat apa? Eh, isim mungkin, Ustaz. Nah, ragu. Ilaha. Ya, betul. Isim. Jadi kalau misalkan ragu nih karena dia dari kalimatnya tidak menunjukkan isim, tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, lihat maknanya. Ilah itu kan Tuhan ya. Tuhan itu kan menunjukkan nama. Kalau menunjukkan nama pasti isim. Ilah. Nanti Mbak Sila akan tahu kenapa kok ilaha dia dibaca fathah kemudian tidak ada tanwin, tidak ada alif lam juga gitu. Apakah dia isim ghair munsharif gitu ya? Kayak yang tadi saya jelaskan itu. Bukan. Ilaha bukan isim ghair munsharif. Jadi dia kedudukannya karena terletak setelah la itu dinamakannya isim la. Ya, mungkin nanti ada ya nama kedudukan isim la tersebut. Jadi isim setelah la dia harus dibaca nasob dan dia tidak boleh ditanwin. Asalnya ya ilahun, ilahan, ilahin gitu. Oke. Setelah dia tahu kalau kalimat isim, dia mu'rob apa mabni? Mbak Sila. Mu'rab. Oh, ya, kalau mu'rob, i'robnya apa? Maksudnya, Ustaz, coba diulangi pertanyaannya. I'robnya i'rob apa? Rofa kah, nasob, khofad atau jazm? Eh, Nasob. Nasob tandanya apa? Ada an. Enggak, maksudnya tanda nasob itu kan ada fathah, ada apa? Alif, kasroh, ya, hadbu, nun. Nah, di antara Fat, 5 tanda ini ya, gimana? Apa tandanya? fathah. Nah, fathah ya. Fathah di akhir. Oke. Gimana Mas Rafli, apakah sudah bisa ada pandangan dan mungkin mau mencoba? Gimana Mas Rafli Wijaya? Insya Allah, Tad. Insya Allah. Apa mau coba saya tes ya? Ini, Iya, Tad. tatakaffalu. Ya, tatakaffalu. Dia kategorinya apa? Isim, fi'il, atau huruf? Isim, Oke, isim. Kenapa dikatakan isim? Ada tandanya kah? tatakaffalu. Um, Ya, tidak ada tanda isim, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin juga. Berarti gimana ini? uh, Kalau kita coba pelajari ilmu sorofnya, kita akan lebih mudah menemukannya ya. Tatakafalu berasal dari kalimat takafala yatakaffalu. Takaffala, Yatakaffalu, yatakafalani, yatakaffaluna, tatakaffalu. Nah, ketemu kan di situ. Berarti kategorinya apa ini? Diawali huruf mudora'ah yang mana adalah
hamzah, ya, nun, dan ta. Nah, di tatakafalu huruf mudrahnya adalah ta. Berarti kalimatnya ini apa? Mungkin bisa dibantu jawab Mbak Sila. Fi'il. Nah, fi'il ya, fi'ilnya fi'il mudhari. Pokoknya huruf yang diawali huruf mudhara'ah, maka kemungkinan besar dia adalah fi'il mudhari biasanya. Secara umumnya begitu. Oke, karena sudah ketemu dia kalimatnya kalimat fi'il, pertanyaan selanjutnya apakah dia mu'rob atau mabni? Tata kafalu ini mu'rob atau mabni? Kalau dia dirasa mu'rob, oh berarti dia bisa dibaca tata kafala, bisa dibaca tata kafal. Kalau dia dirasa mabni berarti oh ya udah selamanya tata kafalu gitu ya. Gimana Mas Rafli? Mu'rob mungkin. Mu'rob. Kalau mu'rob berarti i'robnya kategori apa? Rofa kah, nasub, khofad atau jazm? Dilihat dari tandanya itu. Coba dilihat tanda-tanda yang Rofa. muncul. Nah, rofa. Kenapa rofa? Tandanya apa? Kasro atau apa itu? Ya, coba dilihat di bagian, mungkin bisa sambil dibuka materinya ya. Apa yang menjadi tanda i'rab rofa itu apa saja? Dan apakah tanda tersebut ada pada lafaz tatakafalu ini? Cara jawaban betul ya, i'rabnya ini i'rab rofa. Nah, cuma tandanya apa ini? Tanda i'rab rofanya apa? Gimana Mas Rafli, apa sudah menemukan jawabannya? Alif. Apakah di tatakafalu ada alif? eh Tidak ada sih. Enter. Ya, tidak ada. Berarti apa? Yang paling mudah. Apa yang? Tatakafalu. Doma. Nah, domah ya. Jadi di akhiran itu kan domah, lamnya itu. Ya, suatu Mati kalimat. kan. Tatakafalu ini kan dibacanya tatakafalu bi bulugil maromi. Ya, jadi karena berakhiran doma, maka i'rabnya dia apa? Rofa ya. Jadi kalau mau dianalisis mandiri ya biasanya orang yang suka lomba baca kitab itu ketika dia menganalisis kalimat biasanya tuh tatakafalu fi'lun mudhari'un marfu'un ya marfu'un itu sama dengan rofa ya kan ada marfu'un rofa kalau mansubun berarti nasob majrurun berarti khofad atau jar majzumun berarti jazm biasanya begitu tatakafalu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah berarti kita bicara tanda rofanya itu pakai apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Ya dhammah. Oke. Baik teman-teman, mungkin untuk pertemuan malam ini bisa dicukupkan ya. Apa ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan apa tidak? Masih lawatan ini ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Mas Rafli ada pertanyaan? Insyaallah Ustaz, ada. Mas Fadli? Tapi Ustaz cukup, insya Allah. Mas Faiz, ada pertanyaan? Tidak ada respon. Mas Faza sebagai admin kita yang insya Allah dan masya Allah sekali
ya, tidak lelah mengingatkan kita semua ya, tidak lelah mengingatkan dan mengabsen tentunya. Ya, dan perlu diperhatikan ya, absen juga mungkin penting sekali ya. Kalau misalkan ada uzur atau izin atau sakit, konfirmasi ke Mas Faza ya, karena nanti itu akan mempengaruhi penilaian, karena salah satu penilaian di kelas ini, di kursus ini, selain daripada nilai imtihan, kemudian dari apa, keaktifan, itu kehadiran itu juga menjadi penilaian ya. Ya mungkin karena semua teman-teman sudah mengatakan cukup ya, insya Allah paham untuk materi malam ini, bisa kita cukupkan sekian. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Kita akan bahas mengenai kedudukan ya. Nah, kita masuk di kedudukan nanti minggu depan. Dan apa yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hayya nastatimil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, terima kasih Alhamdulillah. atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wan, monggo bisa meninggalkan meeting ini ya.